Orang malam hari ini tergabung dalam relawan. Relawan itu adalah kelompok yang secara sukarela datang tanpa paksaan memberi dukungan dan mengajak saudara keluarga yang tidak sempat hadir untuk sama-sama memilih BTM-CK pada tanggal 6 Agustus 2025 mendatang. Pertama, kita orang sesuai dengan peraturan KPU, keputusan KPU nomor 135 tahun 2025, tanggal 28 Mei yang kemarin, bahwa kampanye sudah dimulai tanggal 4 Juni sampai dengan 2 Agustus. Jadi kampanye itu sudah dimulai tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus. Kampanye apa saja? Ada 9 tahapan kampanye yang akan kita lalui. Pertama adalah pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas itu di gedung, di aula. Mungkin Bapak Ibu dong dari sini pulang pikir-pikir, kayaknya ini ketemu harus sudah ketemu teman sekolah kah, teman alumni kah, tetangga di kompleks kah, yang mungkin mau buat pertemuan di situ, nanti ketemu turun sosialisasi. Tidak mesti harus Bapak BTM dan Bapak CK, ketemu tim bisa turun untuk membantu mensosialisasikan pemilihan. Jadi bisa bebas di mana saja ketemu bisa lakukan. Yang penting bukan di tempat ibadah, instalasi umum, masuk kantor pemerintah, juga dengan kampus perguruan tinggi. Kalau kampus mungkin di sini ada yang dosen, mau undang Pak BTM, Pak CK datang ke kampus boleh, tapi harus mendapat izin dari rektor, pimpinan perguruan tinggi. Begitu. Lalu yang tahapan kampanye yang kedua adalah tatap muka. Tatap muka bukan kuliah muka satu dan satu, bukan. Jadi tatap muka itu kalau istilah yang keren itu belusukan. Jadi kalau ada masyarakat di daerah mana di pasar ingin agar kandidat hadir atau tim kampanye hadir, nah kita datang di situ belusukan. Bisa belusukan dari pasar ke pasar, bisa di rumah warga. Jadi ada kompleks di mana yang perlu kita kunjungi, kita bisa belusukan ke situ. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah media sosial. Kampanye media sosial. Pasti di sini semua orang punya HP. Toh? Penyampaian Pak BTM tadi ke 10 HP yang berbeda, maka pertemuan ini umpama cuma dihadiri oleh 200 orang, 2.000 orang bisa menyaksikan pertemuan malam hari ini. Itu kampanye media sosial. Ya toh? Jadi kalau ada hal-hal yang baik, kita tinggal geser saja apa yang bisa kita lakukan. Dan itu dia masuk di grup-grup WhatsApp, tapi yang tidak mengandung terkait pelanggaran suku, agama, dan ras. Yang keempat adalah iklan di media sosial. Bapak-bapak orang pulang mungkin ingin berpartisipasi gotong royong untuk kemenangan BTM-CK, lalu ada pikiran mau pasang iklan di Cepos kah, pasang iklan di Papua Pos kah, atau di televisi, bisa hubungi. Ini adalah penyebaran alat peraga. Jadi tadi yang Bapak BTM bilang, pulang dari sini kita sudah bisa bawa alat peraga. Alat peraga itu apa namanya? APK, alat peraga kampanye. Keenam, yaitu pemasangan dari penyebaran tadi, lalu pemasangan alat peraga. Pemasangan alat peraga itu, ketemu di sini ada mungkin rumah tempat strategis bagus sekali di muka jalan, lalu bisa usul, ketemu bisa pasang baliho di situ. Yang ketujuh adalah rapat umum. Rapat umum itu apa? Kampanye akbar. Yang kedelapan ya, debat kandidat. Debat kandidat ini dilakukan oleh pasangan calon untuk penyampaian visi misi dan sosialisasi diri. Maksudnya ya karena Pak CK baru masuk, beliau bisa memanfaatkan forum debat kandidat ini yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang terakhir adalah, yang ke-9 adalah pertemuan-pertemuan lain yang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Nah kayak begini, pertemuan yang jumlah banyak orang, tidak melanggar undang-undang, kita bisa bikin di mana saja di luar dari ketentuan yang saya bisa sampaikan di sini. Terakhir adalah pemilu atau demokrasi, dia bukan hanya bicara tentang hak memilih dan hak dipilih. Pemilu dan demokrasi juga bicara tentang mendengarkan dan didengarkan, dan itu adalah BTM-CK. Terima kasih, selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih.
Yok datang di TPS bulan Agustus tahun 2025. PSU pemungutan suara ulang, pilih nomor 1. Kitorang semua BTM cekah. Benur Tommy Mano, Konstan Karma. Untuk Papua, maju mandiri dan berbudaya.